Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa samawati wal ardi ja'ala al-jalala rusulan bi ajnihatin makhluqat wal ba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha 'ala kulli shay'in qadir asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la na'budu illa iyyahu wa la nasta'inu wa siwahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya nasihatallah wa ta'atihi faqad faza al-mu'minun. Bapak-bapak, ibu jamaah salat maghrib Masjid Muhajirin rahimahullah, alhamdulillah pada hari ini kula panjenengan bisa bersama-sama duduk dan hadir di masjid yang berkah ini dengan melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Yang kedua, bisa duduk bersama-sama mengkaji ilmu terutama dalam bidang tafsir Qur'an. Mudah-mudahan duduk kita semuanya ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mengikhlaskan seluruh amal-amal ibadah kita hanya mengharapkan dunia dan menjadikan kita termasuk yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ini adalah Allah. Mari kita awali terlebih dahulu kajian kita ini bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini izin bapak-bapak ibu sampai pun kajian ini kita laksanakan. Nyuwun ikhlasipun bacaan surah Al-Fatihah untuk kita semua. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah, yang sempit rezekinya dilapangkan oleh Allah, yang sedang ada masalah diberikan jalan keluar oleh Allah, dan kemudian kita semua dijadikan hamba-hamba yang bersyukur, serta saudara-saudara kita di Palestina diringankan bebannya dalam menghadapi kezaliman Yahudi Zionis laknatullah alaihi. Lana wa lakumul Fatihah. Bapak-bapak yang Allah, mudah-mudahan dalam Fatihah kita Allah sekali lagi mengambilkan doa-doa kita dan memudahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Bapak-bapak yang Allah, petang ini kita akan membahas surat Al-Anfal ayat 45 dan 46. Saya mohon maaf, mohon izin, sejak Kamis kemarin saya berusaha mengirimkan tema ini ke grup ketika kelingan sinyalnya ketika betul kelingan sinyalnya Jadi saya mohon maaf bapak ibu yang Allah, mudah-mudahan kelalaian ini tidak menyebabkan semangat kita untuk menuntut ini menjadi berkurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 45, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wa dhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berjumpa dengan suatu golongan, maksudnya golongan musuh, fathbutu, maka teguhkanlah, wadhkuru wadhkurullaha katsiran, dan banyak-banyaklah mengingat Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian tergolong orang-orang yang beruntung. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum, dan taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kalian berselisih, fatafshalu, sehingga kemudian kalian terpecah belah, wa tadhhabu rihukum, dan kemudian hilang kekuatan kalian, wasbiru innallaha ma'as-sabirin, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bapak-bapak ini yang dirahmati Allah, ayat ini dijadikan panduan oleh orang-orang yang beriman, terutama dalam menghadapi orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, ketika mereka kemudian bersiap untuk memerangi orang-orang yang beriman. Surat Al-Anfal mulai dari awal sampai ayat ini itu berkisah tentang kisah perang Badar. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, karena itu saya mohon izin, sebelum kita membahas pada ayat ini, ada sebuah hadis yang menarik
dari sahabat Abdullah bin Abbas yang bisa kita pelajari bersama-sama. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, hadis tersebut berbunyi An bin Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas, qala, yang berkata, masyaallah ila Abi Thalib faqad tahu wa hum asyrafu qawmi Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wa Abu Jahal bin Hisham wa Umayyah bin Khalaf wa Abu Sufyan bin Harb fi jalil asyrafihim. Pada suatu ketika ada serombongan orang-orang yang datang kepada Muhammad Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib, lalu kemudian mengajak Abu Thalib ini untuk berdiskusi, untuk berbincang-bincang, dan rombongan yang datang ini asyrafu qaumihim, bangsawan-bangsawan dari kalangan kaum Quraisy. Di antaranya adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, dan Abu Sufyan bin Harb. Jadi tokoh-tokohnya kaum Quraisy. Faqul, kemudian mereka berkata kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, innaka min ahli qata'aka. Wahai Abu Thalib, sesungguhnya kedudukanmu di antara kami sudah engkau ketahui. Artinya gampangnya kita ini sama-sama bangsawan, kita ini sama-sama pemimpin di antara kaum kita. Jadi ngomongnya enak-enak, kalau usah putar, mungkin nggak saya kira di luar. Lalu kemudian dia menuliskan perkataannya, dan telah hadir di hadapanmu perkara yang sudah kau lihat sendiri, dan kemudian menakut-nakuti atas kami, membuat kami takut. Dan kau telah mengetahui apa yang terjadi antara kami dengan anak saudara, yaitu kemenangan, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Faktu panggil dia sini. Faktu lalu minta, faktu lalu minggu. Lalu kemudian kalau dia sudah hadir, ambil darinya janji untuk kami dan ambil dari kami janji untuk dia. Jadi berdiskusi, berkompromi, ya poin aja. Ada bahasa kita seperti itu. Bahwa itu yang berkata Allah, Abdul bin Abbas meneruskan perkataannya, lihat fa'ala wa fa'al, agar kami menghentikan tindakan kami kepada dia dan dia juga menghentikan tindakannya kepada kami. Wa yada'ana wa dinana wa yada'ana wa dinam, dan agar dia meninggalkan kami dengan sesembahan kami dan kami meninggalkan dia dengan sesembahan dia. Gitu Pak. Bahwa ini benar Allah, Abu Thalib kemudian mengabulkan permintaan bangsawan kaum Quraisy. Faqala alaihi Abu Thalib, faja'a faqala. Lalu kemudian Rasulullah datang. Lalu Abu Thalib kemudian berkata kepada Rasulullah, ya benar, haulai asyrafu qaumika qad tamallaka liwaqtuka wa liya'budu minka. Wahai anak saudaraku, haulai asyrafu qaumika, ini bangsawan-bangsawan kaum telah datang untuk mengambil janji dari kamu, dan kamu juga bisa meminta janji dari mereka. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, apa jawaban Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, na'am, baik, saya penuhi permintaan mereka ini. Kalimat wahidah tu'tuniha tamliku dari al-'arsh wa tadilu biha. Saya kalau begitu cuma minta satu kalimat saja. Jadi kan sebelum Rasulullah menyampaikan apa itu, diminta untuk memberikan janjinya kepada orang-orang kafir Quraisy itu, Rasulullah meminta dua. Saya minta satu kalimat saja. Gitu. Kalau memang benar saling meminta kalimat, saya minta satu kalimat saja. Saya minta satu janji saja. Yang dengan kalimat ini, kalian akan menjadi penguasa Arab. Tamliku lagi Arab. Kalian akan menjadi rajanya orang-orang Arab. Watabidu lalu bilang aja. Lalu kemudian orang-orang Ajam, orang-orang Arab akan ikut semua kepada kalian. Kalimatnya menggiurkan Pak. Gitu. Qala, lalu Abbas meneruskan perkataannya,
bapakmu, jangankan cuma satu kalimat, wah kalimat, 10 kalimat saya mau kok. Siapa yang tidak tergiur Pak? Jadi penguasa Arab, lalu diikuti juga orang-orang Arab. Gitu. Nah, bapak kemudian yang kedua, Rasulullah kemudian meneruskan sabda dia, qala taquluna la ilaha illallah wa ta'lamuna ma ta'buduna min duni. Hendaknya kalian mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa ta'lamuna ma ta'buduna min duni, dan kalian tanggalkan seluruh yang kalian sembah selain Dia. Qala fasofahu bi aydihim. Abdul bin Abbas kemudian menuliskan katanya, fasofahu bi aydihim, tepuk tangan Pak semuanya dari Pak. Tapi tepuk tangannya bukan dalam rangka untuk memuji Pak. Tepuk tangannya dalam rangka untuk melecehkan, untuk menyindir. Gitu. Semua kemudian bahasa sini berkata, aku rindu ya Muhammad, anta ja'alna inna amraka la'ajab. Wahai Muhammad, apakah kamu mau berkehendak menjadikan sesembahan yang begitu banyak cuma jadi satu saja? Perkara yang kamu katakan ini sungguh-sungguh mengherankan. Bahwa ibu dan rahmat Allah ini kisah yang masyhur. Banyak yang kita sudah pernah mendengarkan kisah ini. Dan kita juga pernah, pasti juga bisa jadi di antara kita sudah mengetahui bahwasanya Abu Jahal itu menolak untuk mengucap, Abu Jahal dan teman-temannya menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan karena tidak paham, tapi justru karena paham dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beda dengan mungkin orang-orang yang tidak menguasai bahasa Arab. Mungkin ada orang-orang yang tidak memahami kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi Abu Jahal ini dia menolak karena paham. Karena dia itu menolak karena paham, gelarnya yang pertamanya Abdul Hakam dicabut diganti dengan Abu Jahal. Abdul Hakam itu bapaknya kebijaksanaan, Abu Jahal itu artinya bapaknya kebodohan. Wis ngerti nek ini bener kok ditolak gara-gara ini bener, mana gitu. Jadi dia tidak di gelar Abu Jahal itu sebagai kayak gitu. Lalu kenapa Abu Jahal dan teman-teman menolak? Karena kalau kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka otomatis berlaku seluruh aturan-aturan Allah kepada mereka. Contohnya saja, walaupun jadi pemimpin rajanya bangsa Arab, maka mereka tidak boleh semena-mena, tidak boleh sewenang-wenang merampas harta orang lain, tidak boleh. Dalam Islam, konsep pemimpin itu adalah pelayan bagi kaumnya, sayyidul qaumi khadimuhum. Apa Samsul Niko ketua akhir kan? Tapi hakikatnya beliau ini melayani jamaah di masjid gitu. Ya akhirnya dalam Islam sebenarnya seperti itu Pak. Karena itu dalam Islam pemimpinan itu nek seneng keri dewi pemimpinnya, nek susah disik dewi. Itu kepemimpinan anak Islam kayak gitu, bapak ibu yang dirahmati Allah. Dan kemudian karena itu orang-orang kafir itu menolak konsep kepemimpinan yang berlandaskan kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena menghilangkan potensi mereka untuk menikmati keistimewaan yang berbasiskan kepada penindasan atas manusia. Kita mengenal orang-orang sarjana barat sendiri itu mengatakan tabiat dasar manusia homo homini lupus. Manusia itu serigala bagi manusia yang lain. Karena itu Pak, kita tidak akan kemudian heran banyak terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Manusia dibunuh seolah-olah kemudian mereka ini bukan manusia saja dan sebagainya. Sarjana barat sendiri juga mengatakan power tends to corrupt. Kekuasaan cenderung untuk merusak. Absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan yang mutlak, potensi merusaknya juga jauh lebih besar dan mutlak lagi. Gitu. Nah, bapak-bapak itu dia berkata, karena itu kecenderungan manusia itu memang kemudian dia ini
berlaku sewenang-wenang menindas kepada yang lain. Dan ini bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah yang kemudian ditolak oleh orang-orang kafir untuk kemudian mengucapkan la ilaha illallah walaupun dijanjikan nanti akan menjadi penguasa. Dalam Al-Quran sendiri bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kita bisa menemukan banyak sekali ayat-ayat yang menjadi tabiat dasar dari penolakan terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengutip paling tidak 3 ayat saja. Surah Al-Baqarah ayat 120. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ta'ala yahud wal nasara hatta tattabi'a millahum." Dan tidak akan pernah rela kepadamu. Tahu itu Pak pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari berarti terjadi sekarang dan kemudian pasti akan berlangsung seterusnya. Kalau dalam bahasa Inggris, fi'il mudhari itu present continuous tense. Jadi sekarang dan berlangsung terus. Dan sekali-kali tidak akan ridho kepadamu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani hatta tattabi'a millahum, sampai kalian ini ikut kepada agama mereka. Allah juga berfirman secara lain dalam surah As-Saff ayat 8, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa huwa mutimmu nurihi walau karihal kafirun." Mereka berkehendak, yuriduna itu juga pakai fi'il mudhari. Jadi kalau diterjemahkan, mereka selalu ingin liyutfi'u, untuk terus-menerus memadamkan nurallahi bi afwahihim, cahaya Allah dengan lisan mereka. Gitu Pak. Karena jangan remehkan masalah perkataan Pak. Gitu. Jadi perkataan itu bisa kemudian membekas banget, lalu kemudian digunakan untuk perkara-perkara yang bukan. Gitu Pak. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wa huwa mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sedangkan Allah menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang yang kafir itu tidak suka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 36 Allah juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru," sesungguhnya orang-orang yang kafir, "yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha tsumma taqulu 'alaihim hasratan tsumma yughlabun." Sesungguhnya orang-orang yang kafir senantiasa menafkahkan harta mereka. Jadi infak itu Pak, bukan monopoli orang-orang yang beriman Pak. Yunfiquna ini juga semacam pada orang-orang kafir Pak. Jadi kita infak, mereka juga infak Pak. Gitu. Bedanya kalau kita ini berinfak itu digunakan untuk mencari ridhonya Allah. Orang yang beriman itu berinfak digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Gitu. Kan dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "La yaquluna minal mu'minina wa yaqulul dharri wal mujahidina bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah." Jadi berjihad dengan harta dan jiwa. Ternyata orang-orang kafir itu Pak juga berjuang dengan hartanya, menginfakkan hartanya. Tapi tujuannya beda. Kalau kita tujuannya itu cari ridhonya Allah, maka mereka tujuannya liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang-halangi dari jalan Allah. Bapak-bapak, kalau kemudian panjenengan kita ini mengetahui Pak, dana untuk menghalang-halangi orang dari kebenaran jalan Allah itu setiap tahun banyak sekali muncul kan? Bahkan dari orang-orang dari luar negeri. Kampanye tentang LGBT itu masif sekali Pak. Dan itu Pak, kalau kita mau menelaahnya, itu disusupkan kepada perkara-perkara yang sangat dekat sekali dengan kita dan keluarga kita. Film-film kepada anak kecil itu banyak sekali disusupi oleh perkara-perkara kemungkaran-kemungkaran seperti ini. Itu dari salah satu contoh saja tentang LGBT Pak. Tapi dalam satu waktu Pak, Allah kemudian berfirman, "Fasayunfiquna," niscaya mereka pasti akan terus-menerus mengeluarkan harta yang berinfak, harta ini untuk
usaha mereka ini, infak mereka ini akan menjadi penyesalan bagi mereka. Kemudian mereka dikalahkan. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, karena itu dari minimal dari 3 ayat ini kita akan mengetahui Pak, bahwasanya orang-orang kafir itu usahanya keras sekali untuk kemudian menolak dakwah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya untuk dirinya sendiri, juga untuk orang lain. Motivasinya apa? Karena ketika kemudian dakwah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini berhasil, maka niscaya mereka tidak mampu menegakkan kemungkaran-kemungkaran yang itu menjadi sumber refleksi keistimewaan bagi mereka. Industri film porno, industri narkoba, dan lain industri bisnis senjata dan sebagainya, itu memberikan keuntungan materi yang sangat besar sekali. Yang kalau kemudian ini dilakukan oleh dalam koridor iman, maka niscaya semuanya itu tidak akan bisa berjalan, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Nah, karena itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, penting bagi kita ketika menyadari bahwasanya orang-orang yang tidak menyukai keimanan kepada Allah, orang-orang kafir, itu mengeluarkan segenap daya upayanya untuk kemudian memerangi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita untuk mengetahui tipsnya bagaimana kemudian kita mengalahkan mereka. Orang-orang kafir itu pasti jamin akan kalah Pak. Yang surat Al-Anfal yang saya bacakan itu, Allah sudah berfirman menegaskan infaknya bikin sesat, penyesalan. Semuanya juga mereka kalah, pasti dikalahkan kok. Gitu. Gak usah jauh-jauh di Gaza saja. Sekarang ini Israel yang katanya karena perang terkuat di dunia itu tidak bisa mengalahkan mujahid-mujahid di Gaza. Pekan lalu saya membaca berita, dalam pekan ini saya membaca berita bahwa dalam satu pekan kemarin itu Abu Ubaidah, juru bicaranya Hamas, itu memberikan pengumuman satu pekan ini 22 tentara Zionis mati, 42 kendaraan militer hancur, 22 bagi satu pekan, satu 7 hari Pak, berarti 1 hari 3 orang mati kan gitu. Nah, padahal Hamas ini hanya dianggap sebagai gerombolan saja, tapi tentara yang katanya terkuat di dunia nggak mampu untuk kemudian mengalahkan mereka, gitu Pak. Pendukung-pendukungnya menggelontorkan dana Pak, dibalas dengan boykot, sampai produk kopi terkenal Starbucks ganti nama. Makanya jangan meremehkan masalah boykot ini Pak. Jangan mau kita ini dilecehkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi kan besok Benyamin Netanyahu itu mengatakan kayak gini, pemboykot produk kami itu seperti anjing. Kalau mereka lapar, mereka niscaya akan datang lagi kepada tuannya. Karena kalau panjenengan ini kemudian tidak tahan untuk kemudian memboikot produk-produk penyokong Israel yang begini Pak, jadi kan berarti disamakan dengan anjing Pak. Padahal kita tidak akan mati kalau kemudian tidak kopi di Starbucks. Kita tidak akan mati kalau kemudian tidak pakai produk-produk yang mendukung Israel seperti itu Pak. Bapak-bapak ibu yang berkata, kembali lagi kepada tips dari Allah Subhanahu wa taala ini. Mari kita baca bersama-sama Pak. Bapak-bapak ibu yang berkata, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berjumpa dengan golongan musuh, fathbutu. Ngomong asabat itu artinya teguh kedudukan, jangan mundur, gitu Pak. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bertemu dengan orang-orang yang memusuhi kita, maka kita harus teguh pada kedudukan kita. Sekarang kan bukan perang. Memang sekarang ini kondisi kita tidak berperang, tapi sesungguhnya orang-orang yang ingin memadamkan dakwah iman ini berada di mana-mana Pak. Dalam menghadapi
maka kita harus teguh kedudukan kita. Itu yang pertama. Jadi tidak boleh ngepet, tidak boleh bersikap pengecut, tidak boleh mundur dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Allah kemudian teruskan firman-Nya, "Wadhkurullaha katsiran." Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kadang-kadang kan kita ini zikirnya itu enggak terlalu banyak, Pak. Gitu. Nah, Allah kemudian memberikan tips agar kita ini teguh dalam menghadapi kemungkaran, teguh kalau kita ini kemudian berada dalam kebenaran. Banyak-banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ini caranya banyak sekali, Pak. Mengucapkan istighfar, mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid. Nah itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, saya insya Allah termasuk golongan yang tidak melarang zikir yang kemudian disertai dengan bilangan-bilangan tertentu. Ada yang memberikan amalan agar mudah urusannya, silakan membaca surat Al-Insyirah 20 kali diawali dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na dan seterusnya. Nopo dalilnya tidak ada dari Rasulullah ini. Ini kan hanya pendapat ulama saja. Kalau ini memang nasihat dari orang soleh, maka kemudian kita lihat apa yang dinasihatkannya. Oh, di kolom komentar surat Al-Insyirah, dan itu yang dinasihatkan perkara yang baik, laksanakan tidak apa-apa. Niatnya untuk memperbanyak zikir. Gitu. Saya kemarin membaca satu perdebatan tentang amalan pada sholat Jumat. Pada sholat Jumat itu biasanya amalannya apa, Pak Imam itu, Pak? Macam-macam lagi. Nah, saya membaca ada satu riwayat yang riwayatnya ini sebenarnya dhaif, Pak. Gitu. Bahwasanya dari sahabiah Asma binti Abu Bakar, putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama. Rasulullah itu biasanya membaca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas dan Muawwidhatayn 7 kali. Gitu. Ternyata kemudian oleh Imam Waqid, maksudnya terus Imam Waqid di sini, Pak. Imam Waqid itu gurunya Imam Syafi'i. Ini diamalkan. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Wah, ternyata setelah saya amalkan, saya menemukan khasiatnya benar-benar cespuh." Bahasa kita kayak gini, Pak. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, bagaimana kalau kemudian kita amalkan juga? Karena yang dibaca itu juga perkara kebaikan, Al-Fatihah, Muawwidhatayn dan Al-Ikhlas, maka tidak ada salahnya yang kemudian diamalkan. Yang salah kalau kemudian mengatakan wajib membaca amalan-amalan itu, salah itu, Pak. Gitu. Jadi, kalau kemudian dia membaca untuk dirinya sendiri, tidak mewajibkan untuk yang lain, insya Allah itu termasuk mengamalkan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asyila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah baik di pagi hari ataupun di petang hari. Sekarang juga mulai banyak dikenal oleh jamaah kaum muslimin. Bahkan saya melihat di beberapa sekolah-sekolah yang alirannya itu dari saudara-saudara kita Nahdlatul Ulama mengamalkan amalan zikir ini juga, Pak. Nomor itu zikir al-maksura. Itu dulu zikir al-maksura itu terkenal di kalangan teman-teman tarbiyah yang sekarang ini dikenal sebagai golongan orang-orang di Partai Keadilan Sejahtera. Nah, kok kemudian sekarang diamalkan oleh saudara-saudara kita di Nahdien sama Muslim? Berarti bagus ini, gitu. Seperti dalam politik, Pak, tidak pernah terpikir dalam otak saya itu PKS koalisi sama PKB. Itu benar ini, Pak. Itu cairan sendiri ngomong, ini nggak kepikir ini koalisi. Dulu kan sempat dimunculkan koalisi 10 merah
Itu PKS sama PKB. Nah kok kemudian Gusti Allah mentakdirkan seperti itu, Pak? Nah, berarti bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, sekat-sekat antara kaum muslimin ini semakin lama semakin luntur. Karena bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, di pondok saya ada beberapa santri itu juga putra-putranya dari kalangan Nahdien, dan mereka tahu kalau saya ini termasuk di antara orang-orang yang menggerakkan dakwah Perserikatan Muhammadiyah di sana, Pak. Gitu. Saya malah pesan gini, nek ganti NU dan NU sing tenanan. Dan saya minta mereka menandakan identitas Nahdiennya. Dan saya pesan juga kepada jamaah saya yang Muhammadiyah, nek ganti Muhammadiyah dan Muhammadiyah sing tenanan. Niku mati butuh gara gegeran. Si gegeran itu biasanya duwe kantanu, duwe KTAM, persoalan gitu. Kasih tanda anggota itu atau KTAM atau tanda anggota Muhammadiyah. Tapi butuh tenanan, tidak sholat wahil, tidak dikir akhir, kalau cokulu yo rapal. Biasanya mati itu masih gegeran itu. Kenapa kok kemudian bisa seperti itu? Karena mereka sedikit mengingat kepada Allah. Hati-hati, Pak, orang-orang yang sedikit mengingat Allah itu ciri-cirinya orang-orang munafik. Allah berfirman, wala yadhkurunallaha illa qalila mudzabdabina baina dzalika la ilaha illa huwa. Orang-orang munafik itu ciri-cirinya tidak melakukan zikir, tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit saja. Karena itu mudzabdabina baina dzalika, mereka selalu bimbang. Kak Romo ya kak ini, maksudnya agak berpihak kepada Rasulullah yang benar, juga agak berpihak serang-serangan kepada orang-orang kaum kafir. Bagi orang-orang seperti ini dijamin sama Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang yang munafik itu di paling bagian paling bawah dari api neraka. Jadi tipsnya itu, Pak. Yang pertama, fasbutu asabar, teguh. Yang kedua, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Apa tips berikutnya? Allah memberikan tips berikutnya. Wa ati Allah wa Rasulah, dan taatlah kepada Allah juga taat kepada Rasulnya. Karena itu, Pak, kalau kita membaca surat Al-Anfal, itu kan berkisah tentang itu Al-Anfal itu kan artinya harta rampasan perang, gitu. Dan bapak-bapak ibu yang berbahagia, sejak awal surat Al-Anfal ayat 5 itu sudah berkisah tentang peristiwa perang Badar. Tetapi bapak-bapak ibu yang berbahagia, ternyata awal-awal surat Al-Anfal, surat ayat pertama, 2, 3, 4 itu bercerita tentang fondasi awalnya. Ya selalu datang mereka bertanya kepadamu tentang kata masalah perang. Qul al-anfal billahi wa rasul. Katakan bahwasanya antara masalah perang itu milik Allah dan Rasulnya. Fattaqullaha, karena itu takutlah kepada Allah, wa aslihu dzata bainakum, dan perbaiki sesama saudara kalian. Loh, kenapa, Pak? Masalah antara masalah perang kok kemudian bertakwa dan memperbaiki? Biasanya perkara harta itu perkara yang pertama kali menyebabkan pertikaian, Pak. Lalu bapak-bapak yang berbahagia, Allah juga meneruskan namanya wa Rasulahu in kuntum mu'minin. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya kalau kalian ini termasuk orang-orang yang beriman. Allah kemudian berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah kemudian menjelaskan ketika Allah berfirman, kalau kamu benar-benar beriman, maka taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Siapa itu orang yang beriman? Allah kemudian menjelaskan, orang yang beriman itu nek disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, langsung hatinya itu tergetar takut, Pak. Karena itu kalau kemudian kita ingin diingatkan untuk kembali kepada Allah, contohnya itu begini, Pak. Saya tadi ceritakan soal Bapak Komar, karena Bapak Komar di sebelum sholat itu tanya tentang perkara hukuman sama Bapak Komar ini. Sekali kan banyak di antara kita ini, ketika kemudian diingatkan untuk menggunakan hukum Allah dalam perkara warisan, jawabannya kadang-kadang nyelek-nyelek.
membaca suatu berita, ini memang berita hadis Pak. Mama lebih tahu tentang perkara harta bapakmu yang sudah meninggal. Waduh, ini untuk angel gitu ya, angel menentukan waduh. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ini bukan ciri orang yang beriman. Kenapa? Karena kalau ciri orang beriman, kemudian diingatkan dengan hukum Allah, maka kemudian dia langsung mengakui, loh iya, Gusti Allah ngatur koyo ini. Nek Gusti Allah ngatur koyo ini, berarti Gusti Allah sing paling pirsa tentang hamba yang ila dzikrillah wa jaduluhum wa yatluyan alaihim ayatu zadat imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, keimanannya malah bertambah. Itu cirinya Pak. Aku dibaca ayat Quran yang kepada saya kok kemudian tidak efek apa-apa. Harus saja Pak. Jangan-jangan kita tidak termasuk orang-orang yang beriman gitu. Sebabnya bisa jadi dua. Sebabnya karena ketidaktahuan, mohon maaf ini bahasa yang memperhalus, berbahasa kebodohan gitu, atau karena kesombongan. Nah, kalau memang sebabnya karena ketidaktahuan, dan tidak semua di antara kita ini menguasai terjemahan ayat Al-Quran. Kita sudah tidak semuanya mengetahui tafsir ayat-ayat Al-Quran. Maka obat dari kebodohan ini adalah fas'alu ahla dzikri untuk ta'lamun. Nek ra ngerti tekono wong sing ngerti, cari ilmu. Nah, gitu. Itu obatnya Pak. Nah, bedanya kalau kemudian sebabnya itu kesombongan. Kalau kesombongan ini obatnya orang akhir nih Pak. Gitu. Bapak-bapak itu yang Allah. Allah kemudian melanjutkan firman-Nya, wa 'alaihim yatawakkalun, dan mereka selalu bertawakal kepada Tuhan. Allah kemudian juga melanjutkan firman lagi, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bagaimana untuk membentuk ciri-ciri orang yang beriman tadi itu? Disebutkan Allah tergetar hatinya, dibacakan ayat-ayat Allah, nambah keimanannya, lalu bertawakal kepada Allah. Allah kasih cara gampang Pak, yaitu alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Senantiasa mendirikan sholat. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, sholat ini menjadi perkara yang sangat penting Pak. Kenapa kok? Cara yang kedua, bagi manusia itu, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Allah menyebutkan dua perkara ini Pak. Kenapa kok dua perkara ini disebutkan? Sholat itu perkara ibadah yang paling sering dilakukan oleh manusia. Laki-laki, perempuan wajib sholat 5 waktu. Sing boten wajib sholat namun 4 golongan saja. Anak kecil sampai usia 10 tahun, wanita yang dihalangan karena haid atau nifas, orang-orang yang tidak kesadaran, ataupun yang keempat ini Pak, nek wis mati. Jangan sampai kemudian kita ini tidak pernah ke masjid, ngerti-ngerti nek ning masjid wayahe dijeleh ngarepe imam. Terus apa ini? Nek dijeleh ngarepe imam berarti sangat sentuh gitu. Jangan sampai kita ini tidak pernah sholat di belakang imam, tahu-tahu kita ke masjid ditaruhnya di depan imam, gitu Pak. Nah, bapak-bapak ini yang dirahmati Allah, yang kedua berinfak, zakat, sedekah, atau berinfak yang lain. Kenapa kemudian Allah menyebutkan demikian? Karena dengan berinfak ini itu melatih kepekaan kita terhadap perintah-perintah Allah, dan juga melatih kepekaan kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya gini Pak, biasanya saya ngomong ini ketika musim kurban. Kambing harganya berapa sekarang Pak? 2 juta sampai 3 juta selalu dibayar. Makanya kalau sapi biasanya 3 kali 7 kali 3 juta sebenarnya 21 juta kan gitu Pak ya. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita ini mengeluarkan ketika kita kondisi longgar, kondisi mampu, mengeluarkan uang untuk hewan kurban seperti ini itu terasa berat, tapi untuk kemudian kebutuhan konsumtif yang akan hilang di dunia kita merasa ringan. Contohnya gini, dulu ketika SD
guru saya itu ngajari saya Pak, mati ada kurban. Hewan kurbannya ini menjadi tunggangan ketika melewati Sirotol Mustaqim kan, bapak dia gitu ya. Nah, bapak kita melewati Allah. Kalau kemudian ketika sekarang kita dewasa, kita punya mobil, pokoknya mobil sing mati ya Pak. Apa? Ban mobil berapa sekarang? Sekitar 400-500 ribu ya. 400 atau 500 ribu atau semakin mahal mobilnya semakin mahal juga banyak kan gitu Pak. Nah, bapak itu biar Allah. Kalau kemudian dalam keadaan korban untuk mengganti ban kendaraan kita yang kita tumpahkan di dunia, kita merasa ringan, tapi mengeluarkan harta kita untuk kendaraan yang kita tunggangi nanti dari kiamat, kemudian kita merasa berat. Tujuannya untuk melatihnya dua perkara kita menjadi orang yang beriman, yang betul-betul beriman, selalu mendirikan sholat. Yang kedua berinfak. Allah kemudian komentari ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka ini orang-orang yang betul-betul disebut sebagai orang-orang yang beriman. Lahum darajatun 'inda rabbihim, punya derajat kedudukan yang tinggi di sisi Tuhannya. Wa maghfiratun wa rizqun karim, juga dapat jaminan maghfirah dan juga rezeki yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Jadi ini menjadikan dasar kenapa kok kemudian dalam ayat-ayat tentang perjuangan perang Badar Allah itu meletakkan pondasinya dulu. Pondasinya ternyata pada kalimat-kalimat keimanan tadi, taat pada Allah, taat pada Rasulnya dan seterusnya. Dan itu bapak-bapak ibu yang Allah kemudian ditegaskan lagi dalam ayat 45 dan 46 wa Allah wa Rasulahu. Setelah kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya, ini pesan penting yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Musuh kita itu bersatu padu untuk kemudian meruntuhkan dakwah kepada keimanan. Karena itu Allah berfirman, wala tanaza'u, jangan kalian ini bertengkar. Ngambil musuh yang sudah bersiap-siap untuk menghancurkan kalian, kalian jangan bertengkar. Fatafshalu, kalau kalian bertengkar, fatafshalu, kalian akan bercerai-berai. Wa tadhhabu, kalau sudah bercerai-berai, tadhhabu hukum, angin kalian pergi, kehilangan momentum, kehilangan pertolongan, kehilangan kekuatan. Bayangkan Pak, dalam perang Uhud itu ketika Rasulullah sudah berhadapan dengan musuh, Abdullah bin Sabah menarik 300 tentaranya mundur. Tujuannya apa? Untuk melemahkan kekuatannya tentaranya Rasulullah. Kalau bukan atas pertolongan Allah, itu desersi yang dilakukan Abdullah bin Sabah beserta dengan 300 pengikutnya itu bikin tentara Rasulullah pecah-pecah. Ini dampak dari berselisih paham ketika kemudian menghadapi musuh yang bersatu paham. Watan kabar hukum. Karena itu Allah kemudian meneruskan firman-Nya, menghindarkan diri dari perselisihan, menghindarkan diri dari perpecahan yang menghilangkan kekuatan. Allah meneruskan firman-Nya, wasbiru. Karena itu bersabarlah. Saya sering kadang-kadang mikir Pak, Allah tadi itu di 45 sudah berfirman usbutu, teguhlah. Allah kemudian berfirman di 46 wasbiru. Sebagian para ulama tafsir itu menafsirkan bersabarlah itu bersabarlah kalian ketika menghadapi musuh. Kalau bersabar ketika menghadapi musuh berarti ini hampir sama dengan kalimat usbutu, teguhlah tadi itu. Tapi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ternyata ada makna yang lain dari kalimat wasbiru, bersabarlah kalian, yaitu bersabar tidak hanya menghadapi musuh saja, juga bersabar menghadapi kondisi internal yang ada pada diri kalian. Itu ormasi, ojo gegeran. Nek ada beda-beda, wasbiru sing sabar, sing kono putih subuh sadurunge sujud rakaat kedua, sing kene putih rakaat kedua
sebelum rukuk. Ada nggak Pak yang pernah mempraktekkan di sini? Kunut sebelum rukuk rakaat kedua. Nggak ada Pak ya? Kalau yang mempraktekkan kira-kira maksudnya gimana? Bisa protes gitu Pak. Gitu. Padahal dalam satu mazhab fikih, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kunutnya dari Imam Abu Hanifah, kunutnya itu sebelum rukuk rakaat kedua. Gitu. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau kemudian menemukan perbedaan-perbedaan kayak gini, maka bersabarlah. Sing-sing moco Fatihah itu berjumatan. Sing-sing di sekolah sing telu wae gitu. Saya kadang-kadang di beberapa masjid-masjid yang membaca Fatihah 3 kali, Qul 3 kali, Maulidah 3 kali ini, saya tetap berusaha mudah-mudahan dapat pahala zikir yang banyak. Tapi kalau hadisnya tadi itu, walaupun hadisnya agak kurang tidak sampai pada derajat sahih, itu 7 kali Pak. Jadi dengan bagi praktek bacanya jangan 3 kali, tapi saya sarankan 7 kali. Walaupun hadisnya dhaif, tapi ini tetap hadis. Dan kemudian perintah yang dalam itu disebutkan sebelum berpindah dari tempat duduknya. Jadi dalam kondisi duduknya masih belum berubah, mau Fatihah 7 kali, Qul 7 kali, Muawiyah 7 kali. Kalau mau cuma sekian buat nopo-nopo, bersabarlah dalam menghadapi perbedaan-perbedaan seperti ini. Gitu. Panjenengan di masjid ini saja Pak, saya mau juga yakin Pak, itu pasti banyak ide, banyak perbedaan. Karena ketika ada ide, ada perbedaan ide, ada perbedaan pendapat, isbiru, bersabarlah. Fa'innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bersabar. Yang penting sama-sama berusaha taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Loh, kalau kemudian kita sudah bersabar, tapi kemudian pendapat itu tetap berbeda, bagaimana cara mengatasinya? Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, Sirah Nabawiyah itu sudah mengajarkan kepada kita, perbedaan pendapat itu tidak hanya terjadi pada masa kita saat ini saja. Pada masa lalu juga para sahabat-sahabat juga berbeda pendapat. Cuman bedanya ketika ada Rasulullah, mereka langsung wadul ke kanjeng Nabi, dan biasanya Rasulullah menjadi hakim yang memutuskan. Contohnya dalam perkara yang masyhur, perang Bani Quraidah setelah perang Khandaq. Rasulullah itu kan mendapat perintah dari Allah melalui malaikat Jibril, jangan salurkan pedangmu, perangi padahal para malaikat ini sekarang lagi menuju kepada perkampungan Bani Quraidah. Bani Quraidah kan terusnya dari perang Khandaq. Lalu kemudian Rasulullah menurunkan perintahnya yang terkenal, jangan ada di antara kalian yang sholat asar kecuali di perkampungannya Bani Quraidah. Mereka bergerak semuanya. Lalu bila saat pun asar sudah datang dan hampir habis waktunya, pasukan ini belum nyampe ke perkampungannya Bani Quraidah. Para sahabat terpecah jadi 2. Yang satu berpendapat Rasulullah tadi itu perintahnya itu agar kita cepat-cepatan, jangan berlama-lama, karena itu sebelum asar atau waktunya asar kita sudah tiba di sana, sholat di sana. Dan kok sekarang ternyata belum asar, Rasulullah tidak mungkin memerintahkan kita untuk meninggalkan sholat asar. Ayo sholat sekarang, walaupun belum sampai di tempat Bani Quraidah, kita sholat duluan. Sebagian yang lain bapak ibu yang bermati Allah, para sahabat berpendapat, loh kanjeng Nabi tadi perintahnya tidak mungkin keliru. Ojo sholat asar kecuali di tempatnya Bani Quraidah. Ya sudah sholat di sana, walaupun waktu sholat asar sudah lewat. Apa yang terjadi Pak? Mereka kemudian waktu kepada kanjeng Nabi. Rasulullah tidak menyalahkan salah satu di antara keduanya. Pada masa Rasulullah ada Rasul yang menghukumi. Bagaimana ketika Rasulullah sudah wafat? Ternyata sebagian sahabat juga ada yang berbeda pendapat. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ketika sahabat Umar bin Khattab itu diangkat jadi khalifah, salah satu bangsawan Ansor saat di Badar tidak setuju. Tapi kemudian ketidaksetujuannya ini tidak diekspresikan dalam bentuk penentangan terbuka. Umar bin Khattab ketika menghadapi saat di Badar tidak setuju, beliau tidak tersenyum saja. Kemudian dia mengatakan, kalau ada seorang tetangga yang tidak suka dengan tetangganya,
dia boleh menyingkir dari tetangga yang tidak disukainya. Ada satu ibadah pergi dari Madinah. Abu Dhar Al-Ghifari pada zaman Utsman bin Affan itu tidak sepakat dengan beberapa kebijakannya Khalifah Utsman bin Affan. Akhirnya beliau mengasingkan diri dari sahabat Abu Utsman bin Affan. Khalid bin Walid dalam perang Yarmuk wayang sangat pernah dipecat oleh Khalifah Umar gitu. Sampai-sampai ini peristiwa yang fenomenal. Itu perwira-perwiranya Khalid bin Walid itu kemudian memprovokasi beliau. Khalid itu tidak pernah kalah dalam perang. Sudah hampir pernah dipecat oleh Khalifah Umar bin Khattab diganti dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Akhirnya Khalid bin Walid kemudian diojo-ojoi sama perwiranya. Kalau begitu Khalifah Umar tidak adil, ayo kita memberontak. Apa jawabannya beliau? Beliau mengatakan selama Umar bin Khattab yang memimpin tidak boleh ada pemberontakan. Padahal itu Khalid bin Walid juga mantel tuh Pak, juga marah Pak. Ketika ketemu dengan Khalifah Umar, dia langsung bertanya kepada Khalifah Umar, kenapa kamu melengsarkan saya? Di tengah-tengah saya lagi memimpin, lagi mau meraih perangan, kamu pecat saya. Gitu Pak. Ada lagi jawabannya Khalid bin Walid ketika ditanya kok bisa dia tetap tenang dipecat oleh Umar bin Khattab dan tetap meneruskan peperangan. Dia mengatakan saya berperang bukan karena Umar. Kemarin saya berperang sebagai panglima, sekarang saya berperang sebagai tentara. Dan lumpuh, dan putus asa, dan baper, dan meninggalkan peperangan ke berperang. Karena saya berperang bukan karena Umar. Ini kualitas-kualitasnya orang para sahabat ketika mereka berbeda pendapat seperti ini bapak-bapak ini. Karena itu bisa jadi ada yang berbeda pendapat di antara kita. Tapi kuncinya adalah keikhlasan. Jawabannya untuk tadi ini bisa kita lihat. Saya berperang bukan karena Umar. Gitu. Kalau kemudian perbedaan itu membuat kita ini sakit hati, berhenti berjuang secara dan sebagainya, maka harus evaluasi. Jangan-jangan berjuang di jalan Allah tadi itu motivasinya bukan karena mengharapkan ridha Allah, tapi motivasi yang lain. Motivasi yang lain itu bisa jadi terkumpul dalam dua simpul. Nek boten pados jeneng, pados nah, kalau nggak cari kemasyhuran nama, biasanya mencari materi. Nah, kalau kemudian sudah senang mengambil lewat situ Pak, segera bersihkan, luruskan lagi niat kita ini berjuang mencari ridhonya Allah, ikhlas karena ridhonya Allah. Kalau sudah seperti itu Pak, mau ada perbedaan apapun, insya Allah Pak. Ketika lagi rapat takmir, pokoknya Pak saya contohkan yang kecil aja Pak di masjid buat ini. Rapat takmir, nggak mungkin semuanya kemudian mengatakan semua. Kan sama ini, gitu. Nggak mungkin semuanya mengatakan Kalau kemudian ada yang mengatakan musik, lalu kemudian suasana sudah mulai memanas, apa? Ingatkan lagi untuk kembali kepada Allah. Bacakan kalimat-kalimat Allah. Biasanya di kalangan hadirin langsung dilantunkan sholawat badan. Saya juga kadang-kadang guyonan dengan para kiai maka kiai nahdien sendiri. Sholawat badan itu sholawat peran, tapi kemudian berfungsi digunakan untuk mendinginkan suasana. Betapa fadilahnya sholawat itu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Isya dan benar dan bermanfaat bagi diri saya dan bapak-bapak ibu semuanya. Ini poin-poin krusial harus kita ingatkan betul. Perkara apapun jangan berselisih. Milih pemimpin jangan berselisih. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Itu saja Pak. Kalau kemudian beda, ya wis ojo berselisih, jangan berselisih. Insya Allah demikian bapak-bapak ibu yang dimati Allah. Ada yang mau ditanyakan disampaikan kepada kita.